Hai, saya Jian Kurnia dari Program Studi Kesehatan Masyarakat dengan nomor induk mahasiswa 232431010022. Di sini saya akan menjelaskan apa itu anatomi sistem integumen. Untuk itu kita harus mengetahui definisinya ya. Simak sebagai berikut. Tadi sudah perkenalan diri dan selanjutnya definisi sistem integumen. Untuk sistem integumen sendiri adalah sistem organ penting dalam tubuh manusia yang berperan sebagai pelindung utama terhadap lingkungan eksternal, di mana terdiri dari kulit dan berbagai struktur pendukung, seperti rambut, kuku, kelenjar keringat, kelenjar minyak. Sistem ini tidak hanya bertanggung jawab atas penampilan fisik, tetapi juga memainkan peran kritis dalam menjaga kesehatan dan kenyamanan kita sehari-hari. Untuk sistem integumen pada manusia ada kulit, kuku, dan rambut. Sistem integumen mampu memperbaiki sendiri atau bisa disebut self-repairing. Ditekankan kembali ya untuk mekanisme pertahanan tubuh pertama, yaitu sebagai pembatas antara lingkungan luar tubuh dengan dalam tubuh. Pada topik bahasan kali ini, membahas tentang kulit. Kulit merupakan organ tubuh yang terletak paling luar dan membatasinya dari lingkungan hidup manusia. Kemudian, untuk kulit sendiri terbagi menjadi 3 lapisan, yaitu lapisan epidermis, dermis, dan hipodermis. Selanjutnya akan dibahas, yaitu tentang epidermis. Simak ya. Selanjutnya ada epidermis. Epidermis berasal dari ectoderm, terdiri dari beberapa lapisan atau multiplier, dan epidermis sendiri sering disebut sebagai kulit luar. Epidermis merupakan lapisan teratas pada kulit manusia. Ada yang memiliki ketebalan 400-600 sebagai kulit telapak tangan atau kaki dan 75-150 ketebalannya untuk kulit selain telapak tangan dan kaki dan memiliki rambut. Pada sel-sel epitel dan epidermis tersusun atas lapisan melanosit dan sel Langerhans, sel Merkel, dan keratinosit. Kemudian ada lapisan epidermis. Oh iya, bisa disebut loh epidermis itu sebagai kutikel. Dan untuk lapisan epidermis terdiri dari beberapa ya, yaitu stratum corneum, yaitu lapisan yang paling luar, terus terdiri dari beberapa lapisan sel-sel yang gepeng, yang mati dan tidak berhenti. Dan stratum lucidium terdapat langsung di bawah lapisan corneum, lapisan sel terang, gepeng tanpa inti, dan terdapat pada kulit yang tebal. Kemudian lapisan stratum granulosa terdiri dari 2-3 lapisan gepeng, terdapat inti di antaranya dan tampak jelas di bagian telapak tangan dan kaki, dan memiliki lapisan bulir padi. Kemudian stratum spinosum, yaitu memiliki keratin, merupakan protein yang tidak larut air, menjaga kelembapan kulit. Kemudian stratum basale, lapisan epidermis yang paling dalam, kontak dengan dermis, terdiri atas sel-sel berbentuk kubus, terdiri dari sel pembentuk melanin yang mengandung pigmen. Kemudian kita akan membahas yaitu dermis. Simak ya. Kemudian dermis. Dermis adalah lapisan kulit yang terdiri dari jaringan kolagen dan saraf elastis, otot kecil halus, serta saraf yang mendukung fungsi sensori. Lapisan ini mendapatkan suplai darah yang baik, memberikan nutrisi dan oksigen, serta membantu dalam regulasi suhu tubuh. Kemudian, dermis memungkinkan kita merasakan sentuhan, tekanan temperatur, dan nyeri melalui ujung-ujung saraf yang ada di dalamnya. Terdiri dari 2 lapisan utama, stratum papillare dan stratum retikular. Pada stratum papillare yang menonjol ke epidermis yang berisi ujung saraf serta pembuluh darah kecil. Dan untuk stratum retikular yang lebih dalam dan berisi banyak jaringan ikat, kolagen, serat elastis, folikel rambut, serta pembuluh darah yang lebih besar. Lapisan ini memberikan kekuatan, elastisitas, dan perlindungan bagi tubuh. Selanjutnya, kemudian hipodermis atau lapisan kulit paling bawah, terdiri dari jaringan ikat longgar yang mengandung sel-sel lemak yang disebut folliculus adiposa, berfungsi sebagai cadangan makanan dan isolator panas bagi tubuh. Lapisan ini juga mengandung ujung-ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan getah bening yang sejajar dengan permukaan kulit dan cabang-cabang menuju ke lapisan dermis. Tebal dan tipisnya jaringan lemak bervariasi tergantung lokasinya. Di perut bisa mencapai 3 cm, dan sedangkan di kelopak mata dan
penis sangat sedikit. Fungsi utama subdermis adalah sebagai bantalan pelindung terhadap benturan bagi organ-organ dalam, membentuk kontur tubuh, dan menyimpan energi. Oh iya, ada tambahan ya. Untuk epidermis ada melanosit, di mana sel-sel ini bertanggung jawab untuk memproduksi melanin, pigmen yang memberikan warna pada kulit, rambut, dan mata. Selain itu juga ditemukan beberapa bagian mata termasuk iris dan retina, serta di telinga bagian dalam dan bagian tertentu dari otak. Melanin yang dihasilkan oleh melanosit berperan penting dalam melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar ultraviolet dengan menyerap dan menghambat radiasi UV sehingga membantu mencegah mutasi DNA yang dapat menyebabkan kanker kulit. Selanjutnya ada struktur aksesoris kulit mencakup kelenjar keringat dan kelenjar sebasea atau kelenjar minyak. Untuk kelenjar keringat terdiri dari kelenjar ekrin dan apokrin. Untuk kelenjar ekrin kecil dan dangkal di dermis, bermuara di permukaan kulit, dipengaruhi oleh stres, panas, dan saraf simpatis. Berfungsi mengeluarkan keringat dan mengatur suhu tubuh. Kemudian, kelenjar apokrin lebih dalam, menghasilkan sekresi bantal, banyak terdapat di ketiak, di areola payudara, kemudian saluran telinga luar. Kemudian ada kelenjar sebasea, yaitu di mana ada di seluruh kulit kecuali telapak tangan dan kaki, terletak di samping akar rambut dan bermuara di folikel rambut. Berfungsi memberikan lapisan lemak yang bakteriostatik dan menahan evaporasi serta lebih produktif selama masa remaja. Selanjutnya ada jaringan penunjang yaitu kuku dan rambut. Untuk kuku sendiri merupakan lempeng yang membentuk pelindung dan pembungkus permukaan dorsal palar terakhir jaringan dan jari kaki. Dan untuk strukturnya, hubungan dengan dermis dan epidermis, pertumbuhan kuku terjadi sepanjang garis datar lengkung dan sedikit miring terhadap permukaan bagian proksimalnya. Untuk fungsi kuku adalah untuk melindungi ujung jari yang lembut dan penuh urat saraf, serta mempertinggi daya tubuh. Untuk kuku sendiri ada penjelasan lebih lanjut di mana untuk kuku sendiri itu terdiri dari beberapa komponen utama yang mendukung pertumbuhannya. Matriks kuku adalah area yang membentuk jaringan kuku baru. Dinding kuku nail wall adalah lipatan kulit yang menutupi bagian pinggir atas kuku, sedangkan dasar kuku nail bed adalah kulit di bawah kuku. Untuk alur kuku, nail groove merupakan celah antara dinding dan dasar kuku dan akar kuku. Kemudian akar kuku sendiri adalah bagian proksimal kuku yang tersembunyi. Pada lempeng kuku adalah bagian tengah kuku yang dikelilingi dinding kuku. Kemudian ada lunula berbentuk setengah bulan berwarna putih dekat akar kuku, sering tertutup oleh kulit, dan eponychum atau kutikula sering disebut oleh kita, kulit ari yang menutupi permukaan lempeng kuku sebagian proksimal, dan hyponychum adalah kulit ari di bagian bawah tepi bebas kuku yang menebal, memberikan perlindungan tambahan. Kemudian yaitu rambut ya. Untuk rambut sendiri adalah organ seperti benang yang teguh di kulit, berupa benang keratin elastis yang berkembang dari epidermis tersebar di seluruh tubuh kecuali telapak kaki dan telapak tangan. Kemudian untuk strukturnya terdiri dari medula, korteks, dan kutikula. Untuk rambut sendiri terdiri dari akar rambut dan batang, menutupi hampir seluruh permukaan tubuh dan diproduksi oleh folikel rambut. Untuk rambut sendiri memiliki struktur, yaitu ada keratin lunak, yaitu terdapat pada seluruh permukaan kulit, terutama kulit tebal, yaitu dengan bagian medula rambut, dan keratin keras, terdapat pada kuku, kutikula, dan korteks rambut. Untuk fungsi rambut sendiri, yaitu untuk melindungi kulit dari pengaruh buruk atau pada mata ya. Untuk mata sendiri dilindungi oleh bulu mata, dan untuk hidung dilindungi oleh bulu hidung, fibrisae, dan untuk menyaring udara pada hidung, serta berfungsi sebagai pengatur suhu dan pendorong penguapan keringat, dan sebagai indera peraba yang sensitif.
Kemudian untuk siklus pertumbuhan rambut sendiri pada fase anagen atau masa pertumbuhan pada umur 2-6 tahun dengan kecepatan tumbuhnya biasanya itu 0,35 mm per harinya. Dan untuk fase telogen atau fase istirahat beberapa bulan itu biasanya ada juga fase katogen, fase di antara kedua fase. Pada saat 85% mengalami fase anagen dan 15% biasanya mengalami fase telogen pada rambut. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang di mana tadi lupa untuk mencantumkan fungsi kulit ya. Untuk fungsi kulit sendiri itu ada beberapa, di antaranya sebagai pengatur panas, sebagai indera peraba, sebagai pelindung tubuh, dan untuk mengatur keseimbangan cairan. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.